Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan mahasiswa sekalian. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai auditing, atau dalam bahasa kita adalah pemeriksaan akuntansi. Sejarah dan konsep dasar auditing. Sejarah akuntansi dan fungsi pengauditan dimulai pada abad ke-15, di mana laporan keuangan secara pasti belum diketahui sebenarnya kapan mulainya, akan tetapi dari berbagai referensi bahwa sekitar permulaan abad ke-15 jasa audit mulai dikenal dan mulai digunakan di Inggris. Kemudian sebelum abad ke-19, kelahiran fungsi pengauditan di Amerika Utara yang berasal dari Inggris. Di paruh kedua abad 19, para akuntan Amerika mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit sebagaimana yang berlaku di Inggris. Jadi perusahaan-perusahaan publik di Inggris pada waktu itu harus tunduk pada undang-undang yang disebut Companies Act, di mana dalam undang-undang tersebut bahwa semua perusahaan publik yang ada di Inggris wajib dilakukan audit. Nah, keharusan untuk diaudit yang di Amerika dilakukan oleh SEC atau Securities and Exchange Commission, yaitu satu badan yang mengatur pasar modal di Amerika, atau kalau di Indonesia lebih kenal dengan PT Bursa Efek Indonesia, di mana SEC tidak mewajibkan perusahaan-perusahaan publik untuk diaudit, tapi diharuskan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah masuk bursa di Amerika. Kemudian perkembangan di abad tahun 20, pada abad ke-20, revolusi industri genap berusia 50 tahun, dan perusahaan industri mengalami kemajuan yang sangat pesat. Profesi akuntansi mulai berkembang pesat, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama, bahwa pemegang saham sudah mulai menerima laporan auditor yang sebelumnya tidak mengerti sama sekali atau tidak dikenal sama sekali. Dan kebetulan pada tahun 1957, AICPA di Amerika menghimbau kepada seluruh perusahaan di Amerika perlunya membuat sebuah laporan yang seragam, yaitu laporan yang diaudit oleh public accountant. Kemudian kita tengok perkembangan akuntansi dan audit di Indonesia. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, akuntansi belum digunakan oleh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Karena apa? Perusahaan Belanda yang ada di Indonesia menganut sistem Continental Plan System, yaitu yang digunakan adalah bookkeeping, atau dalam istilah Indonesia adalah pembukuan. Jadi beda antara bookkeeping dan akuntansi. Karena perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia mengikuti model yang berlaku di negaranya, yaitu di Belanda. Baru pada tahun 1973, tonggak bersejarah akuntansi di Indonesia terjadi ketika Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menetapkan satu prinsip, yaitu prinsip akuntansi Indonesia atau disingkat PAI, dan
Norma Pemeriksaan Akuntan atau NPA. Prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan hampir sepenuhnya mengadopsi dari Amerika atau akuntansi di Amerika. Jadi pada tahun 1995 lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, di mana mewajibkan suatu perseroan terbatas atau PT wajib menyusun laporan keuangan. Dan jika perseroan terbatas tadi merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib harus diaudit oleh auditor. Kemudian pada tahun yang sama lahirlah Undang-Undang Pasar Modal yang semakin meningkatkan peran akuntansi dan pengauditan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal atau perusahaan-perusahaan terbuka atau perusahaan yang sahamnya sebagian dimiliki oleh publik. Jadi demikianlah sejarah singkat perkembangan akuntansi. Jadi perbedaan rekan-rekan perlu ketahui bahwa bookkeeping dan accounting adalah berbeda modelnya. Kalau bookkeeping adalah aliran dari Continental Plan System atau daratan Eropa, khususnya adalah Belanda. Kalau accounting itu lahir dari Amerika atau diadopsi sepenuhnya dari Amerika. Selanjutnya adalah apa sih pengertian tentang auditing atau pemeriksaan akuntansi? Auditing adalah sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti suatu informasi yang dapat diukur dengan entitas ekonomi, maksudnya diukur dengan uang, untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Jadi ada beberapa definisi. Kalau menurut Profesor Dr. Sukresno Agus, bahwa pemeriksaan akuntan adalah dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Jadi intinya bahwa ada satu orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki keahlian tertentu, yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan audit. Itulah salah satu pengertian yang mungkin lebih simpel, apa sih audit itu. Jadi banyak sebenarnya beberapa definisi yang dilakukan oleh para ahli di bidang audit, tapi saya hanya akan memberikan beberapa contoh tadi. Kemudian apa sih yang dihasilkan atau hasil dari sebuah pemeriksaan akuntansi itu untuk apa? Hasil sebuah pemeriksaan auditor adalah untuk memiliki bukti yang meyakinkan oleh para pemegang saham atau oleh investor atau oleh siapapun yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, bahwa perusahaan atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau oleh auditor memiliki nilai atau memiliki keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lantas kira-kira apa sih opini atau pendapat atau jenis-jenis pendapat dari hasil sebuah pemeriksaan akuntansi? Ada 5 pendapat yang lazim dalam laporan pemeriksaan akuntansi. Yang pertama adalah pendapat tentang hasil sebuah pemeriksaan, yaitu wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Ini adalah
satu penilaian yang paling tinggi nilainya karena dianggap pemeriksaan dilakukan dengan lengkap dan dokumen yang diberikan oleh perusahaan lengkap dan tidak ditemukan satu salah saji yang material, sehingga pendapat auditor menyatakan bahwa laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, atau dalam hal ini adalah satu penilaian tertinggi di dalam opini seorang auditor atau seorang akuntan publik. Kemudian pendapat yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, atau kalau istilah dalam praktek adalah wajar tanpa pengecualian dengan catatan tambahan. Ini ada satu opini yang kedua, yaitu hampir sama bagusnya dengan unqualified opinion, hanya ada catatan tambahan, yaitu memperjelas bahwa sesuatu temuan yang tidak didukung oleh bukti, ya, tapi ada tambahan dari penjelasan dari seorang auditor. Kemudian yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yaitu hasil sebuah pemeriksaan auditor dinyatakan lingkup audit dibatasi oleh klien, kemudian prosedur audit tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu di luar kekuasaan klien dan auditor, kemudian tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi ini ada suatu penilaian yang kelas bawah, atau kalau dalam skala nilai mungkin ini adalah nilai menengah ke bawah, di mana opini seorang akuntan ini tidak mencerminkan bahwa laporan keuangan yang diperiksa adalah baik atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Mungkin ada prinsip-prinsip yang dilakukan tetapi tidak konsisten. Contoh misalnya pada tahun sebelumnya menggunakan metode penyusutan dengan garis lurus, tetapi pada tahun yang berikutnya menggunakan saldo menurun, ya, sehingga sama-sama menggunakan metode depresiasi tapi tidak konsisten. Karena salah satu prinsip akuntansi adalah terus-menerus atau continue, jadi tidak boleh berganti-ganti semaunya sendiri. Kemudian pendapat yang berikutnya atau opini yang berikutnya adalah pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini diberikan kepada klien apabila hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa data yang dilaporkan perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum, dan auditor tidak dibatasi lingkup auditnya sehingga auditor menemukan bukti-bukti penyimpangan, ya. Jadi auditor menemukan bukti penyimpangan, kemudian laporan keuangan tidak disusun dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga pendapatnya adalah tidak wajar. Kemudian yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Ini ada yang paling buruk, karena hasil pemeriksaan dinyatakan ada pembatasan ruang lingkup audit yang luar biasa oleh klien. Mungkin disinyalir di situ ada kecurangan-kecurangan, atau ada lapping atau penggelapan, atau mungkin ada macam-macam kecurangan, ya. Sehingga auditor tidak independen terhadap klien. Jadi klien terlalu banyak berpengaruh sehingga auditor mengetahui adanya ketidakwajaran tetapi tidak memiliki cukup bukti. Ini kira-kira apa sih hasil dari sebuah proses pemeriksaan? Itu adalah seorang ahli atau seorang auditor memberikan pendapat sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahlinya, di mana pendapat itu menjadi rujukan oleh pihak yang memiliki kepentingan, misalnya perbankan, investor, kreditor, atau pemegang saham, bahwa laporan hasil pemeriksaan auditor menjadi referensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya investor, untuk mengambil keputusan ekonomi penting.
Selanjutnya secara singkat saya akan memberikan apa sih perbedaan antara auditing dan accounting. Dari sisi proses pengerjaannya, kalau accounting dimulai dari transaksi, yaitu transaksi yang memiliki nilai uang. Dari bukti transaksi dibuatlah menjadi sebuah buku jurnal, ya jurnal spesial ataupun jurnal umum. Kemudian dari jurnal dibuat buku besar, dari buku besar dibuat neraca saldo, dari neraca saldo dibuat laporan keuangan, posisi keuangan, laporan induk laba, perubahan entitas, dan laporan arus kas. Tapi sebaliknya kalau auditing, prosesnya terbalik, yaitu dimulai dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan kita ambil kertas kerjanya dari seluruh account, dari seluruh perkiraan, mulai dari kas sampai ke pendapatan lain-lain. Kemudian dari itu kita lihat dari satu buku besar masing-masing account, kita trace, kita telusurin, kita hitung, kita samakan, kita cocokkan antara saldo menurut laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo menurut buku besarnya. Kemudian apakah ada adjustment atau ada jurnal-jurnal penyesuaian. Kemudian apakah pembukuan, apakah akuntansi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apakah ada penyimpangan metode, apakah ada apa, nanti kita akan evaluasi. Kemudian dari buku besar kita lihat trace, kita telusurin ke masing-masing transaksi. Jadi kalau tadi dari awal mulai dari jurnal transaksi sampai ke laporan keuangan itu adalah proses pengerjaan accounting, tapi sebaliknya untuk auditing adalah mulai dari laporan keuangan ditelusurin sampai ke transaksi. Apakah di dalam nanti ditemukan adanya penyimpangan atau adanya salah saji yang material dan lain sebagainya, itulah nanti ada proses selanjutnya dalam proses pengerjaan auditing. Barangkali demikian gambaran secara singkat baik sejarah perkembangan akuntansi dan auditing, kemudian beberapa pendapat hasil dari sebuah proses pemeriksaan akuntansi dan siklus ataupun urutan-urutan pengerjaan secara akuntansi dan bagaimana kalau menurut auditing. Dan akhirnya teman-teman rekan-rekan mahasiswa sekalian, silahkan download materi yang sudah saya berikan di dalam e-learning. Mohon dipelajarin, dan ini adalah menjadi sebuah resume atau menjadi sebuah ringkasan dari materi yang saya berikan di dalam e-learning tersebut. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.